Di sebuah desa terpencil bernama Kampung Parigi, ada kisah lama tentang kuntilanak yang menghuni pohon beringin tua di dekat jalan menuju hutan. Pohon itu besar dengan akar-akar yang menonjol di permukaan tanah dan ranting-rantingnya membentang, seolah hendak menangkap siapapun yang berani mendekat. Warga desa percaya pohon itu adalah tempat tinggal arwah gentayangan, terutama kuntilanak yang meninggal saat sedang mengandung anak. Menurut cerita, bertahun-tahun lalu ada seorang wanita bernama Asih yang tinggal di desa itu. Ia seorang bidan yang dikenal baik dan sering menolong kelahiran di desa. Suatu malam, saat sedang hamil, Asih mendapat panggilan dari seorang warga yang akan melahirkan. Tanpa berpikir panjang, Asih bergegas keluar meski suaminya melarang. Saat itulah sebuah kecelakaan menimpanya di dekat pohon beringin dan ia meninggal dengan tragis. Sejak itu, warga sering mendengar tangisan di sekitar pohon beringin setiap malam. Orang-orang percaya bahwa arwah Asih belum tenang mencari anaknya yang tidak pernah lahir. Beberapa tahun kemudian, seorang pemuda bernama Rudi baru pindah ke desa itu. Rudi yang keras kepala dan tidak percaya pada cerita mistis sering mengejek cerita kuntilanak. Bahkan, ia menantang warga untuk membuktikan kebenaran cerita itu. Salah satu temannya, Budi, memberanikan diri berkata, "Kalau berani, coba saja ke pohon beringin itu malam Jumat Kliwon nanti." Katanya, malam itu kuntilanaknya paling sering muncul. Rudi menyetujui tantangan itu dengan sombong. Pada malam yang sudah ditentukan, dengan hanya membawa senter dan berbekal nekat, Rudi berangkat ke arah pohon beringin yang disebut-sebut angker. Hawa dingin menyelimuti dan tidak ada satu pun warga yang berani menemaninya. Jalan menuju pohon itu gelap gulita, hanya diterangi bulan yang tampak pucat di langit. Di sepanjang jalan, ia merasakan bulu kuduknya merinding, namun Rudi terus meneguhkan hati. Ketika sampai di depan pohon beringin, Rudi merasakan hembusan angin yang membuatnya menggigil. Di tengah keheningan malam, suara-suara aneh mulai terdengar, seperti tawa pelan yang mengambang di udara. Suara itu bukan suara tawa manusia, melainkan suara melengking tipis dan dingin yang semakin mendekat. Rudi berhenti sejenak, mengarahkan senter ke arah suara itu, namun tidak ada apapun di sana. Beberapa saat kemudian, terdengar suara seperti seorang wanita menangis lirih. Rudi menoleh, mencari asal suara. Di antara akar-akar pohon, samar-samar ia melihat sosok bayangan berwarna putih yang sedang duduk membelakangi. Sosok itu berambut panjang, jatuh menutupi punggungnya yang pucat dan menggantung lemas. Wajahnya tertunduk, namun terdengar isak tangis yang memilukan. Rudi merasa ragu, tetapi ia tidak mau kalah dengan rasa takut. Dengan hati-hati, ia mendekati sosok tersebut dan berkata, "Kamu siapa? Kenapa di sini?" Tidak ada jawaban. Sosok itu perlahan-lahan menoleh. Saat wajahnya terlihat, Rudi terpaku. Wajah itu sangat pucat dengan mata hitam yang kosong dan senyum tipis yang mengerikan. Wanita itu berdiri dan mulai melangkah maju dengan langkah pelan dan anggun.
Bau anyir yang menyengat menusuk hidung Rudy. Rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya, membuatnya sulit untuk bergerak. Tiba-tiba, sosok itu tertawa, tawa yang begitu menyeramkan hingga terdengar seperti cemoohan. Rudy panik dan mencoba berlari, namun kakinya terasa berat. Ia terjatuh di antara akar-akar pohon beringin, dan saat itu juga sosok wanita itu muncul tepat di hadapannya, menyeringai dengan senyum yang sangat lebar, memperlihatkan giginya yang tajam dan mulutnya yang berwarna merah gelap. Tawa itu berubah menjadi jeritan yang melengking hingga membuat telinga Rudy berdenging. Rudy berusaha merangkak mundur, namun setiap ia bergerak, sosok itu semakin dekat. Pada satu titik, kuntilanak itu meraih tangan Rudy dengan cengkraman yang dingin dan kuat. Ia membisikkan sesuatu dengan suara bergetar, "Kembalikan anakku." Rudy merasa seperti tersedot dalam pandangan mata kosongnya, seolah tubuh dan jiwanya membeku. Dengan tenaga terakhir, Rudy berteriak dan berlari sekuat tenaga menjauh dari pohon beringin itu, tidak peduli dengan ranting atau akar yang menahan langkahnya. Ia terus berlari hingga sampai ke desa, wajahnya pucat pasi dan napasnya terengah-engah. Sejak malam itu, Rudy mulai sering dihantui oleh mimpi buruk. Dalam mimpinya selalu ada sosok wanita berambut panjang yang menatapnya dari kegelapan, menuntut agar ia mengembalikan anak yang dimaksud. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Rudy malam itu. Namun setiap malam Jumat Kliwon, ia selalu mendengar suara tawa lembut dan aroma anyir yang menyeruak di kamarnya. Seiring waktu, kondisi Rudy semakin memburuk. Ia menjadi lebih pendiam, sering melamun, dan wajahnya tampak semakin tirus. Tidurnya selalu dihantui oleh sosok kuntilanak itu yang muncul di setiap mimpi dengan tatapan mata kosong dan tuntutan yang sama, "Kembalikan anakku." Waktu terus berlalu dan teror arwah Asih terus ada sampai sekarang. Dan akhirnya desa Parigi semakin jarang dikunjungi dan pohon beringin tua itu tetap berdiri menjadi saksi bisu akan misteri yang tak akan pernah terungkap. Begitulah kisah tentang misteri kuntilanak di pohon beringin tua. Cerita ini mungkin terdengar seperti legenda yang sudah usang, tetapi siapa yang tahu kebenarannya? Sampai hari ini, pohon beringin itu masih berdiri kokoh di desa Parigi, dan suara tawa lembut yang mengerikan konon masih terdengar setiap malam Jumat Kliwon. Apakah benar arwah gentayangan masih menghuni tempat itu, atau hanya sekadar cerita untuk menakut-nakuti? Kalau kalian punya pengalaman seram, cerita horor, atau bahkan pernah mendengar kisah-kisah seperti ini di tempat kalian, tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan kisah-kisah seram lainnya di channel ini. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya, dan ingat, hati-hati kalau malam-malam lewat dekat pohon besar. Siapa tahu dia sedang mengawasi kalian.